Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia untuk keluargaku. Anakku, Raka, genap berusia 5 tahun. Aku bahkan sengaja pulang lebih cepat dari pekerjaanku. Aku ingin memberikan kejutan untuk istriku dan anakku. Dalam bayanganku, rumah akan dipenuhi tawa, kue ulang tahun, dan suara Raka berlari memanggil namaku. Tapi begitu aku membuka pintu rumah, aku justru melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di ruang makan, keluarga besar ibuku sedang menikmati hidangan. Ada tawa, ada suara piring dan sendok. Ada kue ulang tahun besar di atas meja. Tapi orang yang seharusnya duduk bersama mereka justru berdiri sendirian di dapur. Istriku, Wulan, sedang menggendong Raka yang tertidur di pundaknya. Dengan satu tangan, ia mengusap kepala anak kami. Dengan tangan lainnya, ia mencuci tumpukan piring yang hampir memenuhi bak. Bajunya basah, wajahnya pucat. Dan ketika aku melihat matanya, aku tahu dia baru saja menangis. Aku berjalan mendekat. Wulan, kamu kenapa? Dia hanya menggeleng. Tidak apa-apa. Tapi sebelum aku sempat bertanya lagi, ibuku tertawa dari ruang makan. Baguslah kamu sudah pulang. Sekalian bantu istrimu membereskan semuanya. Aku menatap meja yang penuh makanan. Kemudian melihat istriku yang bahkan tidak sempat duduk di hari ulang tahun anaknya sendiri. Saat itulah aku sadar. Pesta ulang tahun yang dibuat keluargaku ternyata bukan untuk membahagiakan anakku. Mereka sedang mempermalukan istriku. Dan yang lebih menyakitkan, aku baru mengetahui bahwa semua itu sudah direncanakan jauh sebelum aku pulang. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Dan saya ingin bertanya, kalau kalian melihat istri diperlakukan seperti Wulan di cerita ini, apakah kalian akan diam atau langsung membela? Ulang tahun anakku berubah menjadi penghinaan. Hari itu aku sengaja pulang lebih cepat dari biasanya. Raka, anakku, genap berusia 5 tahun. Sudah hampir sebulan aku selalu pulang malam karena pekerjaan. Aku ingin menebus waktu yang hilang dengan memberikan kejutan untuknya. Di tanganku ada sebuah mobil-mobilan yang sudah lama diinginkannya. Aku tersenyum sepanjang perjalanan. Namun begitu sampai di rumah, senyumku perlahan hilang. Dari luar terdengar suara tawa ramai. Aku membuka pintu. Assalamualaikum. Tidak ada yang menjawab. Di ruang makan, ibuku, adikku Darto, Maya, dan beberapa saudara sedang menikmati makanan. Kue ulang tahun Raka berdiri di tengah meja. Aku melihat sekeliling. Raka mana? Ibuku menjawab santai. Tidur. Tadi capek. Aku mengangguk. Wulan mana? Ibu menunjuk ke arah dapur. Di belakang. Aku berjalan ke dapur. Dan pemandangan yang kulihat membuat langkahku berhenti. Wulan berdiri di depan bak cuci. Di pundaknya, Raka tertidur. Dengan satu tangan dia menopang tubuh anak kami, sementara tangan lainnya mencuci piring. Tumpukan piring begitu banyak. Aku memperhatikan wajahnya. Matanya merah, seperti habis menangis. Wulan? Dia langsung menoleh. Mas Bagas? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kok masih cuci piring? Wulan hanya tersenyum kecil. Banyak yang harus dibereskan. Aku melihat ruang makan. Semua orang sedang makan dan bercanda. Kenapa kamu tidak ikut makan? Wulan menunduk. Bu bilang aku selesaikan pekerjaan dulu. Aku terdiam. Di hari ulang tahun Raka? Wulan tidak menjawab. Aku mengambil Raka dari gendongannya. Biar Mas yang gendong. Wulan terlihat lega, tetapi dia tetap berdiri di depan bak cuci. Aku mulai merasa marah. Wulan, kamu sudah makan? Nanti? Nanti kapan? Kalau semuanya selesai. Aku keluar sambil menggendong Raka. Bu. Ibuku menoleh. Kenapa? Kenapa Wulan yang mencuci semua piring? Ibu malah tertawa. Memangnya kenapa? Dia kan menantu. Tapi dia juga mengurus Raka. Ya memang tugasnya. Darto ikut menyela. Mas jangan terlalu memanjakan istri. Aku menatapnya.
Ini bukan soal memanjakan. Maya tersenyum sinis. Wulan memang begitu. Sedikit pekerjaan saja sudah terlihat seperti orang paling menderita. Aku langsung menoleh. Jangan bicara seperti itu. Suasana mendadak sunyi. Ibu memandangku tajam. Bagas, kamu baru pulang sudah membela istrimu. Aku hanya membela yang benar. Jangan sampai karena istri, kamu melawan ibumu sendiri. Aku terdiam. Lalu aku melihat Wulan berdiri di pintu dapur. Dia mendengar semuanya. Aku menghampirinya. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Wulan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kalau aku cerita, Mas akan percaya siapa? Aku terdiam. Mas akan percaya aku? Dia menarik napas. Atau ibu? Pertanyaan itu membuatku tidak bisa menjawab. Selama ini aku selalu menganggap Wulan terlalu sabar. Aku juga selalu percaya bahwa keluargaku tidak mungkin memperlakukannya seburuk itu. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku mulai ragu. Aku hendak bertanya lagi ketika Wulan tiba-tiba berkata pelan. Mas? Apa? Jangan bertengkar dengan ibu. Kenapa? Wulan menatap Raka, lalu berbisik. Karena ada sesuatu yang belum Mas tahu. Aku mengerutkan dahi. Apa? Air mata Wulan jatuh. Kalau Mas tahu semuanya? Dia berhenti sejenak. Mas mungkin akan membenci keluargamu sendiri. Aku membeku. Saat itu aku belum tahu bahwa pesta ulang tahun Raka hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan keluargaku. Dia itu menantu, bukan tamu. Malam itu, setelah semua keluarga pulang, rumah terasa jauh lebih sunyi. Aku duduk di ruang tengah sambil memperhatikan Raka yang sudah tertidur. Wulan sedang membereskan sisa makanan di dapur. Aku masih memikirkan perkataannya. Mas mungkin akan membenci keluargamu sendiri. Apa sebenarnya yang disembunyikan Wulan? Aku akhirnya berdiri dan menghampirinya. Wulan. Iya, Mas. Kamu tadi bilang ada sesuatu yang belum aku tahu. Tangannya berhenti mengelap meja. Tidak usah dipikirkan. Justru aku harus tahu. Wulan menggeleng. Mas baru pulang. Istirahat saja. Aku serius. Wulan menatapku. Aku takut kalau aku cerita, Mas malah menganggap aku menjelek-jelekan ibu. Aku menghela napas. Kalau memang benar, aku akan mendengarkan. Wulan terdiam cukup lama. Lalu dia berkata pelan. Mas tahu kenapa tadi aku tidak ikut makan? Karena ibu menyuruhmu? Wulan mengangguk. Bukan cuma itu. Aku mulai merasa tidak nyaman. Terus? Sejak pagi aku sudah memasak semuanya. Sendirian? Iya. Kenapa tidak minta bantuan Maya? Wulan tersenyum pahit. Aku sudah meminta. Lalu? Dia bilang aku menantu, jadi seharusnya aku yang melayani. Aku mengepalkan tangan. Kenapa kamu tidak bilang kepadaku? Mas sedang bekerja. Setidaknya kamu bisa menelepon. Wulan menunduk. Dulu pernah. Aku terdiam. Pernah apa? Pernah aku menelepon Mas karena ibu memarahiku. Terus? Wulan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas bilang, jangan membesar-besarkan masalah. Aku langsung terdiam. Aku ingat. Memang pernah. Waktu itu aku sedang bekerja dan mengira masalah rumah tangga kami hanya pertengkaran kecil. Ternyata mungkin aku salah. Wulan? Dia mengusap air mata. Aku tidak ingin Mas memilih aku atau ibu. Lalu? Aku cuma ingin Mas melihat sendiri. Aku menatapnya. Melihat apa? Bagaimana mereka memperlakukanku saat Mas tidak ada? Belum sempat aku menjawab, tiba-tiba suara ibu terdengar dari belakang. Kalian sedang membicarakan ibu? Aku menoleh. Ibu berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat tidak senang. Tidak, Bu, jawabku. Ibu langsung menatap Wulan. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa Wulan menangis? Wulan terdiam. Ibu mendekat. Sudah ibu bilang, jangan membuat Bagas kasihan kepadamu. Aku mulai kesal. Bu, jangan begitu. Ibu menatapku tajam. Kamu baru pulang sehari, sudah berubah. Aku tidak berubah. Dulu kamu selalu percaya kepada ibu. Aku menahan napas. Sekarang juga masih. Kalau begitu jangan ikut campur urusan rumah. Aku tidak menjawab. Ibu kemudian menatap Wulan. Besok pagi bangun lebih awal.
ada keluarga Pak D yang datang. Wulan mengangguk. Iya, Bu. Dan siapkan sarapan untuk semuanya. Iya. Aku langsung berkata, Bu, Wulan juga butuh istirahat. Ibu tertawa kecil. Dia itu menantu, bukan tamu. Kalimat itu membuatku benar-benar tidak nyaman. Ibu pergi begitu saja. Aku melihat Wulan. Kenapa kamu selalu mengalah? Wulan tersenyum tipis. Karena aku ingin rumah tangga kita tetap utuh. Aku menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kalau ada apa-apa, cerita kepadaku. Wulan menatapku. Mas benar-benar mau mendengarkan? Iya. Dia mengangguk. Namun sebelum kami masuk kamar, aku melihat sesuatu di meja dapur. Sebuah amplop coklat. Namaku tertulis di sana. Aku mengambilnya. Wulan, ini apa? Wajah Wulan langsung berubah pucat. Mas. Aku membalik amplop itu. Ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan ayahku. Padahal ayah sudah meninggal 3 tahun lalu. Aku menatap Wulan. Kenapa surat ayah ada di sini? Wulan menangis. Karena selama ini aku diminta merahasiakannya dari Mas. Aku membuka amplop itu. Baru membaca satu kalimat pertama, tubuhku langsung terasa dingin. Bagas, kalau suatu hari kamu melihat sendiri bagaimana keluargamu memperlakukan Wulan, berarti sudah waktunya kamu mengetahui siapa sebenarnya ibumu. Aku menatap Wulan. Wulan? Dia hanya menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut bahwa masalah rumah tanggaku ternyata jauh lebih besar daripada yang selama ini kukira. Surat ayah membuatku mulai mencurigai ibuku sendiri. Aku masih memegang surat peninggalan ayah. Satu kalimat di dalamnya terus terngiang di kepalaku. Sudah waktunya kamu mengetahui siapa sebenarnya ibumu. Aku menatap Wulan. Kenapa ayah menulis seperti ini? Wulan mengusap air matanya. Aku juga tidak tahu semuanya, Mas. Sejak kapan kamu punya surat ini? Sejak beberapa bulan lalu. Aku terdiam. Beberapa bulan? Wulan mengangguk. Kenapa baru sekarang kamu kasih? Karena ayahmu pernah berpesan. Wulan menarik napas. Surat ini tidak boleh diberikan sebelum Mas melihat sendiri bagaimana ibu memperlakukanku. Aku kembali membaca surat itu. Tulisan ayah memang tidak pernah berubah. Tapi isi surat tersebut membuatku mulai melihat keluargaku dengan cara berbeda. Aku bertanya, apalagi yang ayah katakan? Wulan menggeleng. Katanya ada bagian lain yang lebih penting. Di mana? Di rumah lama ayah. Aku langsung berdiri. Besok kita ke sana? Wulan terlihat panik. Jangan, Mas. Kenapa? Karena ibu pernah melarangku datang ke sana. Aku mengerutkan dahi. Kenapa ibu melarangmu? Wulan tidak menjawab. Aku semakin curiga. Pagi berikutnya, sebelum berangkat, aku bertemu ibu di ruang makan. Bu. Apa? Aku mau ke rumah lama ayah. Wajah ibu langsung berubah. Untuk apa? Mencari dokumen. Tidak ada apa-apa di sana. Aku menatapnya. Bagaimana ibu tahu? Ibu terdiam. Karena rumah itu sudah lama kosong. Tapi aku tetap ingin melihat. Ibu langsung meninggikan suara. Bagas, jangan pergi. Aku terkejut. Selama hidupku, aku hampir tidak pernah melihat ibu sepanik itu. Kenapa? Karena tidak ada yang perlu kamu cari. Kalau memang tidak ada, kenapa ibu takut? Ibu terdiam. Wulan berdiri di belakangku. Aku melihat wajahnya. Dia juga terlihat bingung. Ibu akhirnya berkata, Bagas, percaya sama ibu. Aku menghela napas. Justru karena aku anak ibu, aku ingin tahu kebenarannya. Aku mengambil kunci mobil. Ibu hanya berdiri diam. Namun sebelum aku pergi, dia berkata, kalau kamu membuka semua itu? Aku menoleh. Apa? Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jangan salahkan ibu kalau rumah tanggamu hancur. Aku terdiam. Kami sampai di rumah lama ayah sekitar 1 jam kemudian. Rumah itu sudah lama tidak ditempati. Aku membuka pintu dengan kunci lama. Debu memenuhi beberapa ruangan. Wulan berjalan di belakangku. Mas. Iya? Aku takut. Aku menggenggam tangannya. Tenang. Aku ada di sini. Kami masuk ke kamar ayah. Aku membuka lemari satu persatu. Tidak ada apa-apa.
Sampai Wulan melihat sebuah papan kayu di belakang lemari. Mas, itu apa? Aku memindahkan lemari. Ternyata ada sebuah ruang kecil. Di dalamnya terdapat kotak besi. Aku membukanya. Ada beberapa dokumen lama. Salah satunya membuatku langsung terdiam. Akta kelahiran. Aku membacanya. Nama anak, Bagas. Nama ibu, Ningsih. Nama ayah, Sutrisno. Aku mengerutkan dahi. Ini kan akta kelahiranku. Wulan mengangguk. Namun di bawahnya ada dokumen lain. Aku mengambilnya. Dan saat membaca isinya, seluruh tubuhku terasa dingin. Dokumen itu menyatakan bahwa sebelum menikah dengan ayah, ibu pernah memiliki seorang anak. Aku menatap Wulan. Wulan? Dia mendekat. Kenapa? Aku membaca nama anak tersebut. Darto. Aku langsung terdiam. Darto adalah adikku. Tapi tanggal lahirnya tercatat 2 tahun sebelum aku lahir. Aku mulai bingung. Kalau Darto anak ibu, kenapa ayah tidak tercatat sebagai ayahnya? Wulan menutup mulut. Aku membaca bagian bawah dokumen. Nama ayah Darto sengaja dikosongkan. Tiba-tiba aku mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Kami saling menatap. Aku berjalan ke jendela. Sebuah mobil berhenti di halaman. Pintu terbuka. Dan orang yang turun membuatku langsung membeku. Darto. Adikku datang ke rumah lama ayah. Padahal aku tidak pernah memberitahunya bahwa kami berada di sini. Darto masuk tanpa mengetuk. Ketika melihat dokumen di tanganku, wajahnya langsung pucat. Mas? Aku menatapnya. Kenapa kamu datang? Darto tidak menjawab. Aku mengangkat dokumen itu. Siapa ayah kandungmu? Darto terdiam. Jawab. Dia menundukkan kepala. Lalu berkata pelan. Aku bukan anak kandung ayah. Aku membeku. Wulan menangis. Darto melanjutkan. Dan ada satu hal lagi yang selama ini tidak pernah kamu tahu. Aku menatapnya. Apa? Darto mengangkat wajah. Ibu bukan hanya menyembunyikan siapa ayahku. Dia menarik napas. Dia juga menyembunyikan alasan kenapa ayahmu meninggal. Aku tidak bisa bergerak. Darto? Dia menatapku. Ayah tidak meninggal karena sakit seperti yang selama ini kita percaya. Aku merasa tubuhku lemas. Lalu? Darto menjawab dengan suara bergetar. Ayah meninggal setelah mengetahui ibu menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Aku menggenggam dokumen itu semakin erat. Apa yang diserahkan? Darto menatap Wulan. Kemudian berkata, sertifikat rumah ini. Aku menoleh ke sekeliling. Rumah lama ayah. Ternyata rumah yang selama ini kukira milik keluargaku, mungkin sudah bukan milik kami sejak bertahun-tahun lalu. Alasan ibu membenci Wulan akhirnya terungkap. Aku menatap ibu. Jadi selama ini ibu membenci Wulan karena kematian Ratna. Ibu menangis. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu jelaskan. Ibu menggeleng. Belum waktunya. Aku mulai kehilangan kesabaran. Bu, sudah terlalu banyak yang disembunyikan dariku. Wulan berdiri di sampingku. Mas, jangan paksa ibu. Aku menoleh. Kenapa kamu membelanya? Karena aku tahu rasanya menyimpan sesuatu yang menyakitkan. Aku terdiam. Namun rasa penasaranku semakin besar. Aku kembali melihat foto Ratna. Bu, siapa orang terakhir yang bertemu Tante Ratna? Ibu menutup wajah. Jangan tanyakan itu. Kenapa? Karena jawabannya akan menghancurkan keluarga kita. Aku menarik napas panjang. Kalau keluarga kita bisa hancur hanya karena sebuah kebenaran, mungkin keluarga kita memang sudah lama retak. Ibu menangis semakin keras. Kemudian dia berkata, Ratna bukan meninggal karena kecelakaan. Aku membeku. Apa? Dia ditemukan di dekat sungai. Polisi menyatakan kecelakaan. Karena saat itu tidak ada bukti lain. Aku menatap ibu. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Ibu terdiam. Ratna malam itu datang ke rumah kita. Aku langsung terkejut. Rumah ini? Iya. Untuk apa? Dia ingin bertemu ayahmu. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Karena dia membawa sesuatu. Apa? Ibu menatapku. Dokumen. Dokumen apa? Ibu tidak menjawab. Wulan tiba-tiba berkata, dokumen tanah. Ibu menatapnya tajam. Kamu tahu?
Wulan menggeleng. Aku hanya menduga. Ibu kembali menangis. Ratna membawa bukti bahwa seseorang telah mengambil hak keluarga kami. Aku langsung teringat surat ayah. Siapa? Ibu menunduk. Orang yang paling tidak pernah kamu curigai. Aku merasa jantungku berdebar. Siapa? Ibu menatapku. Pamanmu. Aku membeku. Pak Seno? Ibu mengangguk. Aku tidak percaya. Paman Seno adalah adik ayah yang selama ini sangat dekat dengan keluargaku. Tidak mungkin. Itulah yang diyakini Ratna. Lalu apa yang terjadi malam itu? Ibu menangis. Ratna bertengkar dengan pamanmu. Setelah itu, dia pergi dan ditemukan meninggal. Ibu mengangguk. Aku mengusap wajah. Lalu kenapa ibu membenci Wulan? Ibu terdiam cukup lama. Kemudian menjawab. Karena Wulan adalah anak dari orang yang dianggap bertanggung jawab atas kematian Ratna. Aku langsung menoleh kepada istriku. Wulan? Wulan terlihat pucat. Ayahku? Ibu mengangguk. Ayah Wulan adalah orang terakhir yang terlihat bersama Ratna. Wulan langsung menangis. Tapi ayah tidak mungkin. Aku tidak pernah bilang dia membunuh Ratna. Ibu menghela napas. Tapi sejak saat itu keluarga kami percaya bahwa keluargamu menyembunyikan sesuatu. Aku menatap Wulan. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini? Aku tidak tahu. Benarkah? Wulan mengangguk. Ayahku meninggal ketika aku masih kecil. Aku hanya tahu beliau selalu dituduh sebagai penyebab kematian seseorang. Aku terdiam. Selama ini aku mengira ibu membenci Wulan karena sifatnya. Ternyata ada sejarah panjang yang bahkan aku tidak tahu. Namun ada satu hal yang tidak masuk akal. Aku kembali mengambil foto Ratna. Kalau Paman Seno yang dicurigai, kenapa ayah menulis agar aku bertanya tentang Ratna? Ibu tidak menjawab. Aku semakin yakin bahwa ayah mengetahui sesuatu yang berbeda. Keesokan paginya aku menemui Paman Seno. Dia sedang duduk di teras rumahnya. Bagas. Aku langsung duduk. Paman. Ada apa? Aku mengeluarkan foto Ratna. Wajah Paman langsung berubah. Dari mana kamu mendapatkan itu? Dari barang ayah. Paman diam. Paman kenal Tante Ratna? Iya. Benarkah Paman bertemu dengannya malam sebelum dia meninggal? Paman menatapku lama. Iya. Aku menahan napas. Kenapa? Dia datang meminta bantuan. Bantuan apa? Paman menunduk. Dia ingin mengembalikan sesuatu kepada ayahmu. Apa? Paman tidak menjawab. Paman? Akhirnya dia berkata. Sebuah sertifikat rumah. Aku terdiam. Rumah siapa? Paman menatapku. Rumah yang sekarang kalian tinggali. Aku membeku. Jadi rumahku sendiri ternyata berkaitan dengan kematian Ratna. Namun Paman belum selesai. Bagas. Apa? Ratna tidak pernah sampai bertemu ayahmu malam itu. Kenapa? Karena sebelum dia masuk rumah, Paman berhenti. Ada seseorang yang sudah menunggunya. Siapa? Paman menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Orang itu? Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara laki-laki terdengar. Kalau kamu ingin tahu siapa yang membunuh Ratna, jangan percaya kepada pamanmu. Aku langsung menatap Paman Seno. Dia juga mendengar suara itu dari ponselku. Kemudian suara tersebut berkata, karena orang yang sebenarnya berada di rumahmu sekarang. Sambungan terputus. Aku terdiam. Paman berdiri. Bagas, pulanglah. Kenapa? Sekarang. Aku melihat wajahnya yang ketakutan. Lalu aku teringat Wulan. Aku segera pulang. Namun ketika sampai di rumah, pintu depan terbuka. Raka menangis di ruang tengah. Dan Wulan tidak ada. Di atas meja terdapat sebuah amplop. Namaku tertulis di sana. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Kalau ingin istrimu kembali, datang sendiri ke tempat Ratna ditemukan. Aku menatap surat itu. Dadaku terasa sesak. Wulan telah hilang. Dan seseorang sengaja menggunakan masa lalu keluargaku untuk menghancurkan rumah tanggaku. Istriku hilang, dan aku mulai menuduh orang yang salah. Aku berdiri terpaku di ruang tengah. Raka menangis di sofa. Pintu rumah terbuka lebar. Dan Wulan tidak ada.
Tanganku gemetar saat membaca surat yang kutemukan di atas meja. Kalau ingin istrimu kembali, datang sendiri ke tempat Ratna ditemukan. Aku langsung mengambil ponsel. Aku menelepon Wulan. Tidak aktif. Aku mencoba lagi. Tetap sama. Wulan? Dadaku terasa sesak. Aku mengambil Raka dan memeluknya. Sayang, ibu kemana? Raka hanya menangis. Aku berusaha menenangkan anakku sambil berpikir. Siapa yang membawa Wulan? Surat ini jelas berkaitan dengan Tante Ratna. Berarti orang yang mengirimnya tahu rahasia keluargaku. Aku langsung teringat Paman Seno. Namun aku segera menggeleng. Tidak. Paman memang mencurigakan. Tetapi kenapa dia harus menculik Wulan? Aku lalu teringat ibuku. Selama ini ibu sangat membenci Wulan. Mungkinkah ibu melakukan ini? Aku langsung menelepon ibu. Bu, Wulan di mana? Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Bagas, ibu tidak mengerti. Wulan hilang. Ibu langsung terdiam. Apa? Dia tidak ada di rumah. Ya Allah. Suara ibu terdengar panik. Bagas, jangan menuduh ibu. Aku tidak menuduh. Tapi ibu tahu sesuatu. Ibu menarik napas. Ada satu hal yang belum pernah ibu ceritakan. Apa? Beberapa hari sebelum ulang tahun Raka, Wulan pernah menerima telepon dari seseorang. Siapa? Ibu tidak tahu. Apa yang dibicarakan? Wulan hanya bilang, kalau sesuatu terjadi kepadanya, kamu harus mencari rumah lama Ratna. Aku langsung terdiam. Kenapa baru bilang sekarang? Ibu takut. Takut apa? Takut orang itu datang lagi. Aku mengepalkan tangan. Bu, siapa orang itu? Ibu menangis. Ada satu nama yang pernah disebut Wulan. Siapa? Ibu menjawab pelan. Damar. Aku terdiam. Damar adalah teman lama Wulan. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali. Selama ini aku menganggap dia hanya teman biasa. Tapi kenapa Wulan menyebut namanya? Aku membawa Raka ke rumah ibuku. Setelah memastikan anakku aman, aku langsung pergi menuju tempat yang disebut dalam surat. Tempat Ratna ditemukan. Sebuah kawasan di dekat sungai yang sekarang sudah jauh lebih sepi. Aku berhenti di tepi jalan. Langit mulai gelap. Aku melihat sekeliling. Wulan? Tidak ada jawaban. Aku berjalan lebih jauh. Kemudian aku melihat sebuah bangunan tua. Pintunya terbuka. Aku masuk perlahan. Wulan? Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis. Aku langsung berlari menuju sumber suara. Namun yang kutemukan bukan Wulan, melainkan Maya, istri Darto. Tangannya terikat. Aku langsung membebaskannya. Maya, kamu kenapa? Dia menangis. Aku juga diculik. Siapa yang melakukan ini? Maya menggeleng. Aku tidak tahu. Wulan di mana? Aku tidak tahu. Aku mulai panik. Jangan bohong. Aku benar-benar tidak tahu. Maya menangis. Orang itu hanya bertanya tentang dokumen. Dokumen apa? Dokumen milik ayahmu. Aku terdiam. Apa yang dia cari? Maya menatapku. Dia bilang dokumen itu bisa membuktikan siapa yang sebenarnya mengambil sertifikat rumah. Siapa? Maya menggeleng. Aku tidak tahu. Aku berdiri. Terus Wulan? Maya menjawab. Wulan sempat dibawa ke tempat lain. Aku langsung bertanya, kemana? Maya menunduk. Sebelum aku dibawa ke sini, aku mendengar mereka menyebut satu tempat. Di mana? Maya menatapku. Rumah lama Pak Seno. Aku langsung membeku. Paman Seno? Kenapa semua petunjuk selalu kembali kepadanya? Aku hendak pergi ketika Maya tiba-tiba memegang tanganku. Bagas? Apa? Jangan percaya siapapun. Kenapa? Maya menangis. Karena orang yang membawa kami. Dia berhenti. Bukan orang asing. Aku menatapnya. Siapa? Maya menjawab dengan suara bergetar. Aku mengenal suaranya. Siapa? Orang itu? Maya belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika suara langkah kaki terdengar dari luar. Kami berdua terdiam. Pintu perlahan terbuka. Seseorang masuk. Aku langsung mengenali wajahnya. Damar. Aku menatapnya dengan marah. Kamu? Damar terlihat panik. Bagas, dengarkan aku.
Kamu yang membawa Wulan? Bukan? Lalu kenapa kamu ada di sini? Damar menggeleng. Aku justru sedang mencari Wulan. Aku tidak percaya. Kamu namamu disebut ibu? Damar terdiam. Wulan juga pernah menyebut namamu. Aku tahu. Jadi kamu terlibat? Damar menghela napas. Aku terlibat. Aku langsung maju. Dalam apa? Damar menatapku. Dalam rahasia yang selama ini disimpan ayahmu. Apa? Damar mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto itu memperlihatkan ayah, Paman Seno, dan seorang perempuan. Aku langsung mengenali perempuan tersebut. Ratna. Namun di belakang mereka berdiri seseorang yang membuatku terpaku. Aku mengenalinya. Orang itu adalah Buningsih, ibuku. Aku menatap Damar. Kenapa ibu ada di sana? Damar menjawab pelan. Karena malam Ratna meninggal. Dia menatapku. Ibumu adalah orang terakhir yang bertemu dengannya. Aku membeku. Namun Damar belum selesai. Dan Wulan tahu semuanya. Aku menahan napas. Kalau begitu, di mana Wulan? Damar menatapku dengan wajah serius. Kalau kita terlambat menemukannya malam ini, Wulan mungkin tidak akan pernah bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ratna. Aku menggenggam foto itu erat. Lalu berlari keluar. Karena kali ini aku tidak lagi hanya mencari istriku. Aku sedang berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan satu-satunya orang yang mungkin mengetahui kebenaran seluruh keluargaku. Aku menemukan istriku, tapi dia sudah tidak sama. Aku langsung berlari menuju mobil. Damar ikut masuk. Maya kami tinggalkan di tempat yang aman. Cepat, Damar. Aku tahu tempatnya. Kalau tahu, kenapa dari tadi diam? Damar menatap jalan. Karena aku takut kamu tidak percaya. Aku menggenggam foto Ratna. Sekarang aku tidak punya waktu untuk percaya atau tidak percaya. Yang penting, bawa aku ke tempat Wulan. Damar mengangguk. Kami melaju menuju rumah lama Paman Seno. Sepanjang perjalanan, pikiranku tidak berhenti bekerja. Ibu ternyata pernah bertemu Ratna. Damar tahu sesuatu. Wulan menghilang. Dan semua petunjuk mengarah pada satu malam yang sama. Malam ketika Ratna meninggal. Begitu sampai, rumah itu terlihat gelap. Aku turun dari mobil. Wulan? Tidak ada jawaban. Damar menunjuk pintu samping. Lewat sana. Kami masuk. Rumah itu kosong. Aku membuka satu ruangan demi satu. Sampai akhirnya terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Aku langsung berlari. Wulan? Pintu kamar terkunci. Aku mencoba membukanya. Wulan? Kamu di dalam? Terdengar suara pelan. Mas? Aku langsung mengenali suara itu. Wulan? Aku berusaha membuka pintu. Damar membantu. Akhirnya pintu terbuka. Wulan duduk di lantai. Tangannya tidak terikat. Namun wajahnya pucat. Aku langsung menghampirinya. Wulan? Dia memelukku. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar. Mas? Aku di sini? Aku takut. Siapa yang melakukan ini? Wulan menangis. Aku tidak tahu. Aku menatap wajahnya. Damar bilang dia tidak menculikmu. Wulan langsung melihat Damar. Dia benar. Aku mengerutkan dahi. Kalau begitu siapa? Wulan diam. Wulan, aku harus tahu. Dia menunduk. Aku dibawa ke sini oleh seseorang yang kukenal. Siapa? Wulan menangis. Buningsih. Aku membeku. Ibu? Wulan mengangguk. Tapi ibu tidak menyakitiku. Lalu? Ibu hanya ingin aku menyerahkan surat ayah. Aku terdiam. Surat yang kamu berikan kepadaku? Iya. Kenapa? Karena ibu takut isi surat itu diketahui. Aku mulai marah. Jadi ibu memang terlibat. Wulan menggeleng. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Wulan menatapku. Ibumu sebenarnya sedang melindungi kamu. Aku terdiam. Melindungiku? Iya. Dari siapa? Wulan belum sempat menjawab. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar. Damar langsung menutup pintu. Kita harus pergi. Kenapa? Paman Seno datang. Aku terdiam. Beberapa detik kemudian terdengar suara dari bawah. Bagas. Itu suara paman. Aku membuka pintu sedikit.
Paman berdiri di bawah. Wajahnya penuh kemarahan. Kalian tidak boleh membawa dokumen itu. Aku menatapnya. Dokumen apa? Paman langsung diam. Damar menatapku. Aku sadar. Ada sesuatu yang kami belum ketahui. Aku turun. Paman mencari apa? Paman menghela napas. Surat ayahmu. Kenapa? Karena surat itu bisa menghancurkan keluarga kita. Aku menatapnya. Justru itu alasan aku harus membacanya. Paman menggeleng. Bagas, jangan. Aku mengeluarkan surat ayah. Sudah kubaca. Paman pucat. Apa yang kamu tahu? Aku menjawab. Aku tahu ibu bertemu Ratna. Paman terdiam. Aku tahu Ratna membawa dokumen. Dan aku tahu Wulan diculik karena mengetahui sesuatu. Paman menatap Wulan. Kemudian berkata pelan. Dia tahu siapa yang membunuh Ratna. Aku langsung menoleh. Wulan? Wulan menangis. Aku tidak tahu siapa yang membunuhnya. Paman menggeleng. Kamu tahu? Wulan memejamkan mata. Aku menggenggam tangannya. Wulan, katakan kepadaku. Dia menangis. Mas, aku tidak akan menyalahkanmu. Wulan menarik napas panjang. Aku pernah melihat foto lama ayahmu. Di sana ada Ratna. Dan ibumu. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi ada satu orang lagi. Siapa? Wulan menatapku. Ayahku. Aku terdiam. Ayahmu datang menemui Ratna malam itu. Kenapa? Karena Ratna meminta bantuan. Bantuan apa? Wulan menjawab. Dia ingin membuktikan bahwa ada seseorang yang mengambil uang keluarga. Aku menatap paman. Siapa orangnya? Wulan menggeleng. Aku tidak tahu. Paman tiba-tiba berkata, Ratna tidak pernah membawa dokumen itu kepada ayahmu. Aku menoleh. Lalu? Paman menatapku. Dokumen itu diambil sebelum mereka bertemu. Siapa yang mengambil? Paman tidak menjawab. Aku mendekat. Paman? Dia akhirnya berkata, orang itu adalah... Tiba-tiba suara pintu depan terdengar. Seseorang masuk. Kami semua menoleh. Ibu berdiri di sana. Wajahnya basah oleh air mata. Aku langsung menghampirinya. Bu. Ibu menatap Wulan. Kemudian berkata, Bagas, pulanglah. Tidak sebelum ibu mengatakan semuanya. Ibu terdiam. Siapa yang mengambil dokumen Ratna? Ibu menangis. Lalu menjawab dengan suara pelan. Bukan Paman Seno. Aku membeku. Bukan? Ibu menggeleng. Orang yang mengambilnya. Ibu menatapku. Adalah ayahmu sendiri. Aku tidak mampu berkata-kata. Ayah? Kenapa ayah mengambil dokumen Ratna? Dan kenapa selama ini semua orang menyembunyikan hal itu dariku? Namun ibu masih menyimpan satu rahasia lagi. Ia mengeluarkan sebuah foto lama dari tasnya. Bagas. Aku mengambil foto tersebut. Di belakangnya tertulis tanggal malam Ratna meninggal. Dan di bagian bawah ada tulisan tangan ayah. Aku harus mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan keluargaku. Aku menatap ibu. Siapa yang ayah korbankan? Ibu menangis. Lalu berkata, ayahmu mengorbankan dirinya sendiri. Aku membeku. Karena untuk pertama kalinya aku mulai menyadari, mungkin kematian ayah bukan kecelakaan. Mungkin ayah sengaja mengorbankan dirinya agar rahasia keluarganya tidak pernah terbongkar. Ternyata ayah sengaja mengorbankan dirinya. Aku menatap ibu. Ayah mengorbankan dirinya? Ibu mengangguk sambil menangis. Ayahmu tahu ada orang yang ingin menghancurkan keluarga kita. Siapa? Dia tidak pernah menyebut namanya. Aku mengepalkan tangan. Lalu kenapa ayah harus meninggal? Ibu menunduk. Karena dia memilih melindungi kita. Aku masih tidak percaya. Selama ini aku mengira ayah meninggal karena penyakit yang tiba-tiba memburuk. Ternyata mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar. Aku menatap foto di tanganku. Tulisan ayah masih jelas. Aku harus mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan keluargaku. Bu, apa maksud tulisan ini? Ibu mengusap air mata. Setelah Ratna meninggal, ayahmu menemukan sesuatu. Apa? Bukti bahwa orang yang selama ini mengambil uang keluarga bukan orang luar. Aku menahan napas. Siapa? Ibu tidak menjawab. Aku melihat Paman Seno. Paman tahu?
Paman hanya menunduk. Aku semakin marah. Kenapa semua orang tahu kecuali aku? Wulan memegang tanganku. Mas. Aku menarik napas panjang. Aku capek dibohongi. Ibu menangis. Kami hanya ingin melindungimu. Dengan cara menyembunyikan semuanya. Tidak ada yang menjawab. Damar kemudian membuka tas yang dibawanya. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Dia mengeluarkan sebuah flash disk. Ini ditemukan di rumah lama ayahmu. Aku menatapnya. Isinya apa? Rekaman percakapan. Aku langsung menyalakan laptop. Beberapa detik kemudian terdengar suara ayah. Aku sudah tahu semuanya. Suara laki-laki lain menjawab. Kalau begitu serahkan dokumennya. Aku membeku. Aku mengenali suara itu. Suara Paman Seno. Aku menatap Paman. Dia langsung pucat. Paman? Paman menggeleng. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Rekaman terus berjalan. Ayah berkata, kalau aku menyerahkan dokumen itu, keluarga kita akan kehilangan semuanya. Paman menjawab, kalau tidak, mereka akan mengambilnya dengan cara lain. Aku menahan napas. Lalu suara ketiga terdengar. Suara perempuan. Jangan libatkan Bagas. Aku langsung mengenalinya. Ibu. Aku menatap ibu. Bu. Ibu menangis. Rekaman berlanjut. Ayah berkata, Bagas harus tetap tidak tahu. Lalu suara laki-laki tadi menjawab, kalau begitu Wulan harus pergi. Aku langsung berdiri. Kenapa Wulan harus pergi? Tidak ada yang menjawab. Aku menatap Paman. Kenapa? Paman menutup wajah. Karena mereka mengira Wulan membawa bukti. Aku menoleh kepada istriku. Bukti apa? Wulan menangis. Aku tidak pernah tahu. Aku memegang bahunya. Jadi selama ini kamu juga menjadi korban. Wulan mengangguk. Aku hanya tahu ayahku pernah meminta aku menyimpan sebuah kunci. Kunci apa? Wulan mengambil sesuatu dari kalungnya. Sebuah kunci kecil. Ini? Aku mengambilnya. Damar langsung terlihat terkejut. Bagas. Apa? Kunci itu? Damar menunjuk bagian belakangnya. Ada nomor kecil. 317. Apa artinya? Damar menjawab. Nomor brankas. Aku terdiam. Brankas siapa? Damar menatapku. Brankas yang selama ini dicari semua orang. Aku menggenggam kunci itu. Malam itu kami pergi ke kantor lama ayah. Di ruang bawah tanah terdapat deretan brankas tua. Nomor 317 berada di bagian paling ujung. Aku memasukkan kunci. Pintu terbuka. Di dalam hanya ada satu map. Aku membukanya. Isinya dokumen kepemilikan tanah, catatan transaksi, dan sebuah surat. Aku membaca surat itu. Bagas, kalau kamu menemukan ini, berarti mereka sudah mulai menyerang keluargamu. Aku menahan air mata. Jangan percaya orang yang mengatakan bahwa kematian ayah adalah kecelakaan. Aku berhenti membaca. Dunia seolah berhenti sesaat. Lalu kalimat berikutnya membuatku gemetar. Ayah tidak mati karena penyakit. Aku menatap ibu. Bu. Ibu menangis. Aku membaca terus. Malam sebelum ayah meninggal, seseorang datang menemui ayah. Orang itu membawa ancaman. Kalau ayah tidak menyerahkan dokumen perusahaan, aku berhenti. Tanganku semakin gemetar. Mereka akan menyakiti Bagas. Aku menutup mulut. Jadi ayah mengorbankan dirinya untuk melindungiku? Aku kembali membaca. Namun halaman terakhir membuatku benar-benar terpukul. Orang yang mengancam ayah bukan Surya. Aku membeku. Selama ini kami mengira Surya adalah dalangnya. Ternyata bukan. Di bawah kalimat itu ada satu nama. Aku membacanya perlahan. Orang itu adalah... Tulisan terputus. Seolah ayah sengaja tidak menyelesaikan nama tersebut. Tiba-tiba lampu kantor mati. Wulan memegang lenganku. Mas. Damar berbisik. Jangan bergerak. Dari luar ruangan terdengar suara langkah. Seseorang sedang mendekat. Aku menggenggam map itu erat. Pintu perlahan terbuka. Seseorang berdiri di balik kegelapan. Kemudian suara yang sangat kukenal terdengar. Bagas, sudah waktunya kamu berhenti mencari tahu. Aku membeku. Itu suara Darto, adikku sendiri. Adikku sendiri ternyata menyembunyikan sesuatu. Aku menatap Darto yang berdiri di ambang pintu.
Untuk beberapa detik, aku tidak mampu berkata-kata. Darto? Dia masuk perlahan. Wajahnya tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum. Tidak ada sikap santai. Yang terlihat hanya ketakutan. Aku bilang berhenti mencari tahu, Mas. Aku menggenggam map peninggalan ayah. Kenapa? Darto menatapku. Karena semakin banyak yang Mas tahu, semakin besar bahaya yang datang. Aku tertawa getir. Bahaya sudah datang sejak Wulan diperlakukan seperti pembantu. Raka hampir kehilangan tabungannya. Ayah meninggal dengan rahasia. Dan sekarang kamu berdiri di depanku sambil menyuruhku berhenti. Darto menunduk. Aku cuma tidak ingin Mas terluka. Kalau begitu bicara. Dia diam. Aku melangkah mendekat. Kamu tahu siapa yang mengancam ayah? Darto menggeleng. Tidak. Bohong. Dia menatapku. Aku memang tahu sebagian. Sebagian apa? Darto menarik napas panjang. Aku tahu ayah tidak meninggal karena penyakit. Aku langsung terdiam. Sejak kapan kamu tahu? Sejak 2 tahun lalu. Aku merasa dadaku sesak. 2 tahun? Darto mengangguk. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena ibu melarang. Aku menatapnya. Ibu? Iya. Kenapa? Darto menunduk. Karena ibu takut kalau Mas tahu, Mas akan membongkar semuanya. Aku menggenggam map semakin erat. Dan kamu memilih diam? Aku takut. Aku menatap adikku. Untuk pertama kalinya aku sadar bahwa Darto juga ternyata hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Namun aku belum bisa memaafkannya. Kalau kamu tahu siapa yang mengancam ayah, katakan. Darto menggeleng. Aku tidak tahu namanya. Lalu apa yang kamu tahu? Dia melihat map di tanganku. Ayah pernah menyerahkan sebuah dokumen kepada seseorang. Siapa? Orang yang paling dipercaya ayah. Aku mengerutkan dahi. Paman Seno? Darto menggeleng. Bukan. Damar? Bukan. Lalu siapa? Darto terdiam. Kemudian berkata, Ibu. Aku membeku. Ibu? Iya. Tapi kenapa? Darto menarik napas. Karena ibu adalah orang terakhir yang berbicara dengan ayah sebelum beliau meninggal. Aku tidak bisa menjawab. Tiba-tiba Wulan memegang tanganku. Mas? Aku menoleh. Aku rasa Darto tidak berbohong. Aku melihatnya. Kenapa? Karena sebelum ayahmu meninggal, ayahku pernah mengatakan sesuatu kepadaku. Apa? Katanya, jangan pernah mempercayai satupun dokumen yang ditandatangani setelah Malam Ratna meninggal. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Karena sebagian dokumen itu dibuat palsu. Aku langsung membuka map. Ada beberapa surat perjanjian. Aku membalik satu persatu. Tanggalnya sama. 3 hari setelah Ratna meninggal. Aku menatap Darto. Ini palsu? Darto mengangguk. Aku pernah melihat salinannya. Siapa yang membuat? Darto tidak menjawab. Aku melihat tanda tangan di bagian bawah. Tanda tangan ayah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku pernah melihat tanda tangan ayah ratusan kali. Dan yang ini? Berbeda. Ini bukan tanda tangan ayah. Damar langsung mendekat. Kamu yakin? Yakin. Darto mengangguk. Karena itu alasan aku datang malam ini. Aku menatapnya. Untuk apa? Untuk memberitahumu bahwa orang yang membuat dokumen palsu itu. Dia berhenti. Masih menyimpan dokumen aslinya. Di mana? Di rumah kita. Aku langsung terdiam. Rumah kita? Darto mengangguk. Di kamar ibu. Aku merasa seluruh tubuhku dingin. Jadi selama ini mungkin bukti terbesar justru berada di rumah yang kami tinggali. Aku mengambil keputusan. Kita pulang sekarang. Damar mengangguk. Wulan ikut berdiri. Namun Darto menahan kami. Jangan. Kenapa? Karena ibu mungkin sudah tahu kita menemukan brankas. Aku menatapnya. Kalau begitu kita harus lebih cepat. Kami keluar dari kantor lama ayah. Namun ketika sampai di mobil, aku melihat sesuatu di kaca depan. Sebuah amplop. Aku mengambilnya. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada satu tulisan. Untuk Bagas. Aku membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah foto. Foto ibu sedang menyerahkan sebuah map kepada seorang laki-laki.
Aku mengenali laki-laki itu. Pak Seno. Di belakang foto tertulis. Mereka berdua bekerja sama sejak malam Ratna meninggal. Aku menatap Darto. Paman Seno dan Ibu. Darto langsung pucat. Aku tidak pernah tahu tentang ini. Aku membalik foto. Ada satu kalimat lagi. Kalau ingin tahu siapa yang membunuh Ratna, tanyakan kepada orang yang masih hidup dan paling diuntungkan setelah kematiannya. Aku terdiam. Siapa yang paling diuntungkan? Aku mulai menghitung. Perusahaan, tanah, warisan, dokumen. Kemudian aku tersadar. Ada satu orang yang sejak dulu selalu mendapat keuntungan setiap kali keluargaku bertengkar. Darto. Aku perlahan menatap adikku. Darto. Dia mundur. Mas. Kenapa setiap kali keluarga kita bermasalah, kamu selalu mendapatkan sesuatu? Darto langsung pucat. Apa maksud Mas? Aku mengangkat foto itu. Jawab. Darto terdiam. Lalu tiba-tiba ponselnya berdering. Dia melihat layar. Wajahnya langsung berubah. Aku meraih tangannya. Siapa yang menelepon? Darto tidak menjawab. Aku melihat layar ponselnya. Nama yang muncul membuatku terkejut. Buningsih. Darto mengangkat telepon. Namun sebelum berbicara, suara ibu terdengar dari ujung sambungan. Darto, jangan biarkan Bagas pulang ke rumah. Aku langsung menatap adikku. Darto memejamkan mata. Aku bertanya, kenapa, tuh? Darto menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu berkata, karena ibu sudah tahu kita menemukan bukti. Aku terdiam. Bukti apa? Darto menatap rumah di kejauhan. Bukti bahwa malam Ratna meninggal, bukan hanya ibu dan Paman Seno yang berada di sana. Aku membeku. Lalu siapa lagi? Darto menjawab pelan. Ayahmu. Dan saat itu aku sadar, mungkin selama ini aku mencari orang yang salah. Karena ternyata ayah bukan hanya korban dalam kisah ini. Dia mungkin adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran sejak awal. Ternyata ayah bukan korban, dia menyembunyikan kebenaran. Aku menatap Darto. Ayah ada di sana malam Tante Ratna meninggal. Darto mengangguk pelan. Iya, Mas. Kenapa selama ini semua orang bilang ayah tidak tahu apa-apa? Karena ayah sendiri yang meminta kami merahasiakannya. Aku merasa kepalaku penuh. Jadi selama ini ayah bukan orang yang tidak tahu. Justru ayah mungkin orang yang paling mengetahui semuanya. Aku mengambil foto itu lagi. Kalau ayah ada di sana, siapa yang sebenarnya membunuh Ratna? Darto menunduk. Aku tidak tahu. Aku mulai marah. Kamu selalu bilang tidak tahu. Aku memang tidak tahu, Mas. Lalu kenapa kamu takut? Darto terdiam. Aku menatapnya tajam. Karena kamu tahu sesuatu yang jauh lebih besar. Darto mengusap wajahnya. Ayah pernah memberikan aku sebuah pesan. Apa? Katanya, kalau suatu hari Mas menemukan foto ini, jangan percaya pada cerita tentang kematian beliau. Aku membeku. Kenapa? Karena kematian ayah berkaitan langsung dengan kematian Ratna. Aku tidak bisa berkata-kata. Kami akhirnya tetap pulang. Aku tahu ibu melarang kami datang, tetapi justru itu membuatku semakin yakin bahwa sesuatu sedang disembunyikan. Ketika pintu rumah terbuka, suasananya sangat sunyi. Tidak ada ibu. Tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menuju kamar ibu. Darto mencoba menahanku. Mas, jangan. Aku harus tahu. Aku membuka lemari. Tidak ada apa-apa. Aku mencari di laci. Kosong. Sampai akhirnya Wulan menunjuk bagian bawah tempat tidur. Mas, coba lihat itu. Ada sebuah kotak kecil. Aku menariknya keluar. Kotak itu terkunci. Darto langsung pucat. Mas, kamu tahu kotak ini? Darto mengangguk. Aku pernah melihatnya. Aku mencoba membuka. Tidak bisa. Kemudian aku teringat kunci kecil yang diberikan Wulan. Nomor 317. Aku memasukkannya. Kotak terbuka. Di dalamnya ada sebuah flash disk, beberapa kwitansi, dan foto lama. Aku mengambil foto tersebut. Kali ini aku melihat ayah, ibu, Paman Seno, dan Ratna. Namun di belakang mereka ada seorang laki-laki lain. Aku mengenalinya. Pak Hadi, sahabat lama ayah. Aku menatap Darto. Kenapa Pak Hadi ada di sana? Darto menggeleng. Aku tidak tahu. Aku membuka salah satu kwitansi.
Tanggalnya sama dengan malam Ratna meninggal. Ada transaksi dalam jumlah besar. Nama penerima, Pak Hadi. Aku terdiam. Jadi dia menerima uang malam itu? Darto mengangguk pelan. Sepertinya. Aku mulai menyusun semuanya. Ratna membawa dokumen. Ibu bertemu Ratna. Paman Seno juga ada. Ayah datang. Pak Hadi menerima uang. Lalu Ratna meninggal. Setelah itu ayah meninggal. Terlalu banyak kebetulan. Aku mengambil flash disk. Aku akan lihat isinya. Di dalam flash disk hanya ada satu video. Aku menyalakannya. Layar menampilkan rekaman dari kamera lama. Tanggalnya menunjukkan malam ketika Ratna meninggal. Aku melihat Ratna masuk rumah. Beberapa menit kemudian ibu datang. Lalu Paman Seno. Kemudian ayah. Aku menahan napas. Mereka terlihat sedang berdebat. Suara rekaman tidak jelas. Namun beberapa menit kemudian, seseorang muncul. Aku memperbesar layar. Orang itu berjalan menuju Ratna. Aku langsung membeku. Wajahnya terlihat jelas. Aku mengenalinya. Darto. Aku menoleh perlahan. Adikku berdiri di belakangku. Darto. Wajahnya langsung pucat. Itu bukan seperti yang Mas pikirkan. Kamu ada di sana? Aku memang datang. Kenapa? Aku mencari ayah. Lalu Ratna? Darto menangis. Aku tidak menyentuhnya. Terus kenapa kamu ada di dekatnya? Darto menunduk. Karena aku melihat seseorang keluar dari ruangan itu. Siapa? Darto tidak menjawab. Aku mengguncang bahunya. Siapa? Dia menangis. Mas? Jawab. Darto akhirnya berkata, Wulan. Aku langsung menoleh kepada istriku. Wulan pucat. Aku? Darto mengangguk. Tapi waktu itu kamu masih kecil. Wulan menggeleng. Aku bahkan tidak tinggal di sini. Darto terdiam. Aku semakin bingung. Jadi siapa perempuan dalam video itu? Darto menunjuk layar. Aku melihat lagi. Perempuan itu memang memakai pakaian yang mirip Wulan. Tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Aku memperbesar gambar. Tiba-tiba Wulan berkata, Mas? Apa? Bukan aku. Lalu siapa? Wulan menunjuk kalung perempuan itu. Ada liontin berbentuk bunga. Aku langsung mengenalinya. Itu milik ibu. Aku menoleh ke arah pintu. Ibu berdiri di sana. Wajahnya pucat. Bu? Ibu tidak menjawab. Aku berdiri. Kenapa ibu memakai kalung itu malam Ratna meninggal? Ibu menangis. Karena? Dia berhenti. Aku menunggu. Karena malam itu? Ibu menggenggam dadanya. Aku datang untuk menyelamatkan Ratna. Aku membeku. Lalu kenapa Ratna tetap meninggal? Ibu menatapku. Karena saat aku sampai, air matanya jatuh. Ratna sudah tidak bernyawa. Aku terdiam. Siapa yang membunuhnya? Ibu menatap Darto. Kemudian menatapku. Orang yang sebenarnya membunuh Ratna. Ibu berhenti. Adalah orang yang merekam video itu. Aku menatap layar. Kamera itu ternyata bukan kamera keamanan. Ada seseorang yang sengaja merekam semuanya. Dan di sudut video, terlihat tangan seseorang memegang kamera. Aku memperbesar gambar. Di tangannya ada sebuah cincin. Aku mengenali cincin itu. Cincin yang selalu dipakai Pak Seno. Aku langsung menatap Darto. Namun Darto justru berkata, bukan paman. Lalu siapa? Darto menatapku. Itu cincin ayah. Aku membeku. Kalau benar tangan itu milik ayah, berarti ayah bukan hanya mengetahui kejadian malam itu. Ayah sendiri yang merekamnya. Dan mungkin, rekaman itu adalah bukti terakhir yang sengaja ayah tinggalkan untukku. Rekaman ayah membuatku mengetahui siapa yang selama ini berbohong. Aku menatap layar laptop. Tanganku masih gemetar. Di video itu, terlihat seseorang memegang kamera. Di jarinya ada cincin yang sangat kukenal. Cincin ayah. Aku menatap ibu. Bu, kalau ayah yang merekam video ini, berarti ayah tahu semuanya. Ibu menangis. Iya? Kenapa ibu tidak pernah bilang? Karena ayahmu memintaku diam. Bahkan setelah ayah meninggal, ibu mengangguk. Beliau takut kamu akan menjadi sasaran berikutnya. Aku menatap layar lagi. Lalu siapa yang membunuh Ratna? Ibu terdiam. Aku tidak tahu.
Aku menggeleng. Semua orang bilang tidak tahu. Padahal kalian semua ada di sana. Paman Seno menunduk. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Dia mengambil sebuah map tua. Ini ditemukan setelah ayahmu meninggal. Aku membukanya. Di dalamnya ada salinan rekaman lain. Aku langsung menatapnya. Kenapa selama ini disembunyikan? Paman menjawab, karena rekaman ini bisa membuat seseorang masuk penjara. Aku menyalakan video. Kali ini suara terdengar lebih jelas. Ayah berkata, Ratna, kamu harus pergi malam ini. Ratna menjawab, aku tidak bisa. Dokumen ini harus diserahkan. Ayah terdengar panik. Kalau mereka tahu kamu memilikinya, kamu dalam bahaya. Ratna menangis. Aku hanya ingin hak keluarga kita kembali. Kemudian terdengar suara pintu. Seseorang masuk. Aku menahan napas. Wajahnya muncul di layar. Aku langsung mengenalinya. Pak Hadi. Dia berjalan mendekati Ratna. Berikan dokumennya. Ratna menggeleng. Tidak. Pak Hadi mulai marah. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi kalau kamu terus menolak, semuanya akan semakin buruk. Video tiba-tiba berhenti. Aku menatap Paman. Kenapa berhenti? Paman menggeleng. Bagian selanjutnya hilang. Aku merasa frustrasi. Siapa yang menghapusnya? Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba Darto berkata, aku tahu. Aku menoleh. Siapa? Pak Hadi. Aku membeku. Bagaimana kamu tahu? Karena setelah ayah meninggal, aku pernah melihat dia mengambil sesuatu dari kamar ayah. Aku mengepalkan tangan. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Aku takut. Aku menghela napas. Terlalu banyak kebohongan. Terlalu banyak orang yang memilih diam. Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku mengangkatnya. Halo? Suara laki-laki terdengar. Bagas. Siapa? Kamu sedang mencari kebenaran tentang Ratna? Aku langsung berdiri. Siapa kamu? Orang yang bisa menunjukkan video lengkapnya. Aku menatap semua orang. Di mana? Datang ke gudang lama dekat pasar. Sendiri. Kalau aku datang dengan siapapun, video itu akan hilang selamanya. Sambungan terputus. Aku langsung tahu ini jebakan. Tapi kalau video itu benar-benar bisa membuktikan siapa yang membunuh Ratna, aku tidak boleh melewatkannya. Wulan memegang tanganku. Mas, jangan pergi sendiri. Aku harus pergi. Aku takut. Aku menatapnya. Aku juga takut. Tapi kalau aku tidak mencari kebenaran sekarang, kita akan terus hidup dalam kebohongan. Wulan menangis. Kalau begitu aku ikut. Aku menggeleng. Kamu tetap di rumah. Mas, aku tidak mau Raka kehilangan kita berdua. Wulan terdiam. Aku pergi bersama Damar. Kami berhenti beberapa meter dari gudang. Damar menatapku. Jangan masuk dulu. Kenapa? Ada mobil di belakang. Aku menoleh. Sebuah mobil hitam terparkir. Pintunya terbuka. Aku mengenali nomor kendaraan itu. Milik Pak Hadi. Aku langsung merasa marah. Berarti dia yang menghubungiku. Damar menggeleng. Belum tentu. Kami masuk perlahan. Di dalam gudang gelap. Halo? Tidak ada jawaban. Kemudian lampu menyala. Seseorang berdiri di depan meja. Pak Hadi. Dia memegang sebuah flash disk. Aku menatapnya. Bapak yang mengirim pesan? Pak Hadi mengangguk. Aku ingin kamu mengetahui kebenaran. Kenapa sekarang? Karena aku sudah terlalu lama hidup dengan rasa bersalah. Aku menahan napas. Bapak membunuh Ratna? Pak Hadi langsung menggeleng. Tidak. Lalu siapa? Dia menatapku. Orang yang membunuh Ratna bukan orang yang kamu kira. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Pak Hadi menyerahkan flash disk. Putar ini. Aku mengambilnya. Isinya apa? Rekaman terakhir ayahmu. Aku membeku. Rekaman terakhir. Iya. Aku memasukkan flash disk ke laptop. Video mulai berjalan. Wajah ayah muncul. Namun kali ini ayah tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seseorang yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ibu, ayah berkata, kalau kamu melihat rekaman ini, berarti aku sudah gagal melindungimu. Aku menahan air mata. Orang yang menyebabkan semua ini,
Ayah menatap kamera. Bukan Surya. Bukan Pak Hadi. Bukan Paman Seno. Aku menatap ibu. Lalu ayah mengatakan kalimat yang membuat seluruh duniaku seakan runtuh. Orang yang paling aku takutkan adalah orang yang selama ini kamu panggil ibu. Aku membeku. Ibu langsung menangis. Bagas. Aku menatap layar. Ayah melanjutkan. Tapi jangan membencinya sebelum kamu mengetahui alasan sebenarnya. Video berhenti. Aku menatap Pak Hadi. Kenapa ayah berkata begitu? Pak Hadi menunduk. Karena ibumu memang menyimpan rahasia. Rahasia apa? Pak Hadi menghela napas. Ratna tidak dibunuh oleh ibumu. Aku terdiam. Lalu? Ratna meninggal karena... Pak Hadi belum selesai berbicara ketika pintu gudang tiba-tiba terbuka. Seseorang masuk. Aku menoleh. Wajahku langsung pucat. Bu Ningsi berdiri di sana. Namun kali ini dia tidak datang sendirian. Di belakangnya ada dua orang membawa koper hitam. Ibu menatapku sambil menangis. Bagas. Aku berdiri. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu tidak menjawab. Dia hanya berkata, kamu harus ikut ibu sekarang, sebelum orang yang sebenarnya membunuh Ratna menemukanmu. Aku terdiam. Siapa orang itu? Ibu menatap Pak Hadi. Pak Hadi langsung pucat. Lalu ibu berkata, orang itu sudah berada di rumahmu. Aku langsung teringat Wulan dan Raka. Aku berbalik hendak pergi. Namun ibu menahan lenganku. Jangan pulang. Aku menatapnya. Kenapa? Ibu menangis. Karena orang yang selama ini mengincar keluargamu sudah mengetahui bahwa Wulan adalah kunci untuk membuka semua rahasia ayahmu. Aku membeku. Dan saat itu aku sadar, bahaya terbesar ternyata bukan lagi masa lalu. Bahaya itu sudah berada di rumahku. Aku pulang, tapi orang yang kucari justru sudah menungguku. Aku langsung teringat Wulan dan Raka. Bu, jangan bicara berputar-putar. Siapa yang ada di rumah? Ibu menggenggam lenganku. Bagas, dengarkan ibu. Jangan pulang sendirian. Aku menarik tanganku. Anakku ada di sana. Ada Darto. Aku terdiam. Darto? Ibu mengangguk. Dia menjaga Raka. Aku sedikit lega, tetapi rasa curiga tetap ada. Lalu Wulan? Ibu menunduk. Wulan tidak ada di rumah. Dadaku kembali sesak. Tidak ada? Dia pergi bersama seseorang. Siapa? Ibu menatapku. Pak Hadi. Aku langsung menoleh. Pak Hadi berdiri beberapa meter di belakang kami. Bapak membawa Wulan? Pak Hadi menggeleng. Bukan aku. Lalu siapa? Pak Hadi menarik napas. Wulan pergi sendiri. Aku tidak percaya. Kenapa? Karena dia mendapatkan pesan. Pesan dari siapa? Pak Hadi mengeluarkan ponselnya. Dari nomor yang sama dengan yang menghubungimu. Aku membaca pesan itu. Datang ke rumah Lama Ratna. Bawa kunci yang diberikan ayahmu. Aku langsung teringat kunci kecil milik Wulan. Dia membawanya? Pak Hadi mengangguk. Kalau begitu kita harus menemukannya. Ibu langsung berkata, jangan. Aku menatap ibu. Kenapa lagi? Karena itu jebakan. Aku tidak peduli. Bagas. Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Selama ini semua orang menyuruhku diam karena katanya ingin melindungiku. Tapi yang terjadi, istriku diperlakukan seperti bukan manusia dan anakku hampir kehilangan masa depannya. Aku sudah cukup diam. Ibu tidak menjawab. Aku dan Damar langsung menuju rumah Lama Ratna. Di perjalanan, Damar berkata, ada satu hal yang belum kamu tahu. Apa? Wulan sebenarnya sudah mengetahui siapa yang mengambil uang tabungan Raka. Aku menoleh. Siapa? Dia tidak mau memberitahuku. Kenapa? Katanya kalau nama itu disebut, keluargamu akan pecah. Aku menghela napas. Berarti dia memang menyimpan rahasia besar. Damar mengangguk. Dan mungkin rahasia itu berkaitan dengan kematian Ratna. Kami tiba di rumah Lama Ratna. Pintunya terbuka. Aku masuk. Wulan? Tidak ada jawaban. Aku mencari ke seluruh ruangan. Sampai akhirnya aku menemukan sesuatu di lantai. Gelang milik Wulan. Aku mengambilnya. Dia ada di sini. Damar menunjuk ke arah kamar belakang. Ada suara tangisan. Aku langsung berlari. Pintu terbuka.
Wulan duduk di kursi. Tidak terluka. Tapi wajahnya penuh air mata. Aku langsung memeluknya. Wulan? Dia menangis di dadaku. Mas? Siapa yang melakukan ini? Tidak ada. Jangan bohong. Wulan menggeleng. Aku datang sendiri. Kenapa? Dia mengeluarkan sebuah amplop. Karena aku menerima ini. Aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah foto lama. Foto ayahku bersama Ratna. Namun kali ini ada tulisan di belakangnya. Orang yang kalian cari selama ini bukan pembunuh Ratna. Aku mengerutkan dahi. Apa maksudnya? Wulan menangis. Mas, aku sudah tahu siapa yang sebenarnya mengambil uang keluarga kita. Siapa? Wulan menatapku. Orang itu? Dia berhenti. Aku menunggu. Darto. Aku terdiam. Adikku? Wulan mengangguk. Dia yang mengambil uang tabungan Raka? Bukan hanya itu. Apalagi? Wulan menggenggam tanganku. Darto juga yang selama ini memberikan informasi tentang keluarga kita kepada Surya. Aku merasa tubuhku lemas. Tidak mungkin. Mas, aku punya buktinya. Wulan mengeluarkan ponsel. Ada beberapa pesan. Nama Darto muncul berkali-kali. Isi pesannya menunjukkan bahwa Darto memang mengirim informasi tentang keuangan keluarga, rumah, bahkan keberadaan Raka. Aku menatap layar. Air mataku jatuh. Selama ini aku membela adikku. Aku percaya kepadanya. Ternyata dia justru membuka pintu bagi orang-orang yang ingin menghancurkan keluargaku. Aku langsung meneleponnya. Tidak diangkat. Aku mencoba lagi. Tetap tidak ada jawaban. Kemudian sebuah pesan masuk. Mas, maaf. Aku tidak punya pilihan. Aku membeku. Aku membalas. Kamu di mana? Beberapa detik kemudian jawabannya muncul. Di rumah. Aku langsung teringat Raka. Aku menelepon ibu. Tidak diangkat. Aku menelepon Darto. Tidak aktif. Jantungku berdebar. Wulan? Ada apa? Raka ada di rumah. Wulan langsung pucat. Kami berlari keluar. Damar ikut mengejar. Ketika kami sampai di rumah, pintunya terbuka. Aku berteriak. Raka? Tidak ada jawaban. Ruang tengah kosong. Mainan Raka berserakan. Aku berlari ke kamar. Tempat tidur kosong. Raka? Aku mulai panik. Lalu aku menemukan sebuah mobil-mobilan milik anakku di lantai. Di bawahnya ada secari kertas. Aku mengambilnya. Tulisan tangan Darto. Mas, aku minta maaf. Tanganku gemetar. Kalimat berikutnya membuat tubuhku terasa lemas. Raka sekarang bersamaku. Aku menatap Wulan. Dia membawa anak kita. Wulan langsung menangis. Namun masih ada satu kalimat terakhir. Aku membacanya perlahan. Kalau Mas ingin Raka kembali, datang ke tempat ayah meninggal. Jangan bawa polisi. Dan jangan percaya ibu. Aku membeku. Damar langsung berkata, ini sudah bukan sekadar masalah keluarga. Aku menggenggam tangan Wulan. Tidak. Aku menatap kertas itu. Sekarang ini sudah menjadi perang untuk menyelamatkan anakku. Dan tanpa kusadari, di tempat lain, Darto sedang berdiri di samping Raka. Namun Darto tidak sendirian. Di belakangnya berdiri seseorang yang membuat semua rahasia selama ini akhirnya mulai menemukan jawabannya. Surya. Surya menatap Darto dan berkata, sekarang waktunya kamu menyerahkan kunci terakhir. Darto menggenggam sesuatu di tangannya. Kunci kecil bernomor 317. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Darto mungkin bukan dalang utama. Dia hanya seseorang yang selama ini dipaksa menjalankan perintah. Darto terpaksa mengkhianatiku demi menyelamatkan Raka. Aku tidak pernah menyangka akan melihat adikku sendiri membawa anakku pergi. Tanganku gemetar memegang kertas yang ditinggalkannya. Kalau Mas ingin Raka kembali, datang ke tempat ayah meninggal. Jangan bawa polisi. Dan jangan percaya ibu. Wulan menangis di sampingku. Mas, kita harus menemukan Raka. Aku mengangguk. Iya. Damar langsung mengambil kunci mobil. Aku tahu tempatnya. Kami bertiga berangkat. Sepanjang perjalanan, aku terus mencoba menghubungi Darto. Tidak aktif. Aku mencoba lagi. Tetap tidak bisa. Aku ingin marah. Tapi lebih besar rasa takutku. Bagaimana kalau Raka ketakutan? Bagaimana kalau terjadi sesuatu kepadanya?
Aku menggenggam erat mainan kecil milik Raka yang kutemukan di rumah. Mas. Wulan memegang tanganku. Raka akan baik-baik saja. Aku menatapnya. Kalau sampai terjadi sesuatu pada anak kita? Wulan langsung menangis. Aku juga tidak tahu harus bagaimana. Kami tiba di sebuah rumah tua di pinggir desa. Itulah tempat ayah menghabiskan malam terakhir sebelum meninggal. Pintu rumah terbuka. Aku masuk perlahan. Darto. Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar suara Raka menangis dari ruangan belakang. Ibu. Aku langsung berlari. Raka. Pintu terbuka. Raka duduk di kursi. Tangannya tidak terikat. Darto berdiri di sampingnya. Aku langsung menghampiri anakku dan memeluknya. Raka. Ayah. Raka menangis di pelukanku. Aku mengusap kepalanya. Tidak apa-apa. Ayah sudah datang. Wulan ikut memeluk Raka. Aku kemudian berdiri dan menatap Darto. Kamu sudah gila? Darto menangis. Maaf, Mas. Kamu membawa anakku? Aku tidak ingin. Lalu kenapa kamu melakukannya? Darto menunjuk ke arah belakang. Aku menoleh. Surya berdiri di sana. Dia yang memaksaku. Aku menatap Surya. Lepaskan keluargaku. Surya tersenyum. Tidak semudah itu. Aku mengepalkan tangan. Apa yang Bapak mau? Kunci. Aku melihat Darto. Kunci bernomor 317 masih ada di tangannya. Aku baru mengerti. Selama ini kunci itu bukan sekadar kunci brankas. Ada sesuatu yang jauh lebih penting. Surya mengulurkan tangannya. Serahkan. Darto ragu. Aku berkata, jangan berikan. Surya menatapku. Kalau kamu tidak memberikan kunci itu, kamu tidak akan membawa anakmu keluar. Aku berdiri di depan Raka. Kalau Bapak menyentuh anak saya akan melawan. Surya tertawa. Kamu masih belum mengerti. Apa? Yang aku butuhkan bukan kunci itu. Aku terdiam. Lalu? Yang aku butuhkan adalah apa yang ada di balik kunci itu. Damar langsung berkata. Brankas. Surya mengangguk. Benar. Aku menatap Damar. Isi brankas itu apa? Damar menjawab. Bukti kepemilikan perusahaan. Aku terdiam. Surya tersenyum. Dan bukti itu bisa membuat keluargamu kehilangan semuanya. Tiba-tiba Darto maju. Sudah cukup. Surya menatapnya. Apa? Aku tidak mau ikut lagi. Surya tertawa. Kamu pikir bisa berhenti sekarang? Darto berdiri di depanku. Biarkan Mas dan keluarganya pergi. Surya menggeleng. Kamu lupa siapa yang membayar utangmu? Darto menangis. Aku tahu. Siapa yang menyelamatkanmu ketika kamu terlibat masalah? Aku tahu. Kalau bukan karena aku, kamu sudah masuk penjara. Darto mengepalkan tangan. Aku berutang. Tapi aku tidak mau menghancurkan kakakku. Aku terdiam. Jadi selama ini Darto melakukan semua itu karena ancaman? Aku menatapnya. Kenapa kamu tidak pernah cerita kepadaku? Darto menangis. Karena aku malu. Mas selalu membantuku. Tapi aku justru membalasnya dengan pengkhianatan. Aku menggeleng. Darto? Dia menatapku. Aku tidak tahu bagaimana memperbaiki semuanya. Aku menarik napas. Mulai dengan menyelamatkan Raka. Darto mengangguk. Kemudian dia mengambil kunci itu. Namun sebelum menyerahkannya kepada Surya, Darto melemparkannya kepadaku. Aku menangkapnya. Surya langsung marah. Darto? Darto berdiri di depan pintu. Pergilah, Mas. Aku menggenggam kunci. Kalau begitu kamu? Aku akan menyelesaikan ini. Tidak. Darto tersenyum sedih. Untuk pertama kalinya, biarkan aku melakukan sesuatu yang benar. Surya bergerak maju. Damar langsung menarikku. Bagas, bawa Wulan dan Raka pergi. Aku menggendong Raka. Wulan menggenggam tanganku. Kami berlari keluar. Namun sebelum aku masuk mobil, aku menoleh. Darto masih berdiri di depan Surya. Dan tepat sebelum pintu rumah tertutup, aku mendengar Darto berkata, aku sudah menyimpan salinan semua bukti, Surya. Surya terdiam. Darto tersenyum. Kalau aku tidak kembali, semuanya akan sampai ke tangan Bagas. Aku membeku. Berarti Darto selama ini tidak sepenuhnya mengkhianatiku.
Dia ternyata diam-diam mengumpulkan bukti. Kami baru beberapa meter meninggalkan rumah ketika ponselku berbunyi. Pesan masuk. Dari Darto. Mas, buka laci meja ayah. Ada surat terakhir. Aku langsung mengerem. Surat terakhir? Wulan menatapku. Apa isinya? Aku belum tahu. Namun beberapa detik kemudian pesan kedua masuk. Jangan percaya siapapun yang mengatakan ayah meninggal karena sakit. Aku menatap layar. Lalu pesan terakhir muncul. Karena malam sebelum ayah meninggal, aku melihat sendiri siapa yang datang ke kamar ayah. Aku menahan napas. Siapa? Darto tidak menjawab. Hanya mengirim sebuah foto. Aku membukanya. Foto itu buram. Namun sosok yang berdiri di depan kamar ayah terlihat jelas. Aku mengenali pakaian dan wajahnya. Aku langsung menatap Wulan. Mas? Aku tidak bisa menjawab. Karena orang yang ada dalam foto itu adalah Wulan. Aku menatap istriku. Wulan langsung pucat. Mas, aku bisa menjelaskan. Aku menggeleng. Kenapa kamu ada di sana malam ayah meninggal? Wulan menangis. Aku tidak datang untuk menyakiti ayah. Lalu untuk apa? Dia menutup wajah. Aku datang karena ayahmu meminta aku datang. Aku membeku. Untuk apa? Wulan mengangkat wajah. Air matanya mengalir. Untuk mengambil bukti bahwa ibumu bukan orang yang selama ini kamu kira. Aku terdiam. Dan saat itu aku sadar. Rahasia terbesar keluargaku ternyata belum terbongkar. Wulan akhirnya mengungkap rahasia yang selama ini disimpannya. Aku masih menatap Wulan. Jadi malam ayah meninggal, kamu datang ke rumah ayah karena beliau yang memintamu. Wulan mengangguk sambil menangis. Iya, Mas. Kenapa kamu tidak pernah cerita? Karena ayahmu melarangku. Aku menarik napas panjang. Sekarang ceritakan semuanya. Wulan terdiam cukup lama. Ayahmu tahu bahwa ibu sedang ditekan seseorang. Siapa? Surya. Aku menggeleng. Bukan Surya. Wulan menatapku. Memang bukan. Aku terdiam. Lalu siapa? Wulan mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya. Ini? Aku mengambilnya. Surat ayah? Iya. Aku membuka surat itu. Tulisan ayah membuat mataku kembali berkaca-kaca. Wulan, jika suatu hari Bagas mengetahui semuanya, jangan sembunyikan lagi kebenaran tentang ibunya. Aku menatap Wulan. Apa maksud ayah? Wulan menangis. Mas, ibumu bukan dalang semua ini. Aku terdiam. Lalu? Dia justru korban. Aku menggeleng. Tapi selama ini ibu terus menyembunyikan sesuatu. Karena dia takut. Takut kepada siapa? Wulan menunjuk surat itu. Baca bagian bawah. Aku membalik halaman. Ada satu nama. Pak Hadi. Aku membeku. Pak Hadi? Wulan mengangguk. Dia yang selama ini mengendalikan semuanya. Aku langsung teringat video. Pak Hadi yang meminta dokumen Ratna. Pak Hadi yang berada di lokasi. Pak Hadi yang memiliki rekaman. Jadi dia dalangnya? Bukan hanya itu. Wulan menghapus air mata. Pak Hadi adalah orang yang menyebabkan Ratna meninggal. Aku terdiam. Kenapa? Karena Ratna mengetahui bahwa dia menggelapkan uang perusahaan. Aku mulai memahami. Ratna bukan sekadar korban. Dia adalah orang yang mengetahui semuanya. Lalu ayah? Ayahmu mencoba melindungi Ratna. Dan akhirnya? Pak Hadi mengancam ayahmu. Dengan apa? Wulan menatapku. Dengan keselamatanmu. Dadaku terasa sesak. Jadi ayah mengorbankan dirinya untuk melindungiku. Iya. Aku menutup wajah. Selama bertahun-tahun aku mengira ayah meninggal karena sakit. Ternyata dia pergi dengan membawa beban yang tidak pernah sanggup diceritakannya kepadaku. Aku kemudian bertanya, kalau begitu kenapa ibu membenci kamu? Wulan terdiam. Karena ibu tahu ayahku pernah dituduh ikut terlibat. Padahal tidak. Tidak. Ayahku hanya datang setelah Ratna sudah tidak bernyawa. Aku terdiam. Lalu kenapa ibu tidak menjelaskan? Karena dia takut kalau kebenaran terbongkar, Pak Hadi akan menyerang kita. Aku menatap Wulan. Berarti ibu selama ini melindungi kita? Wulan mengangguk. Dengan cara yang salah. Aku menarik napas. Dan kamu? Aku juga salah.
Kenapa? Karena aku terlalu takut kehilangan Mas. Aku terdiam. Wulan menangis. Aku takut kalau Mas tahu keluargaku dianggap terlibat dalam kematian Ratna, Mas akan meninggalkanku. Aku memegang tangannya. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena kesalahan orang lain. Wulan menangis semakin keras. Tiba-tiba ponselku berdering. Damar. Aku mengangkatnya. Bagaimana keadaan Darto? Suara Damar terdengar tergesa-gesa. Bagas, kita punya masalah. Apa? Darto berhasil kabur. Aku menghela napas lega. Syukurlah. Tapi Surya juga menghilang. Aku langsung terdiam. Dia membawa apa? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang masalah? Karena dia meninggalkan pesan. Pesan apa? Damar menarik napas. Katanya dia akan datang mengambil Raka. Aku langsung memeluk anakku. Tidak akan kubiarkan. Damar melanjutkan. Dan ada satu hal lagi. Apa? Pak Hadi juga menghilang. Aku menatap Wulan. Jadi orang yang selama ini kami cari sekarang tahu bahwa semua rahasianya mulai terbongkar. Aku langsung berdiri. Kita harus mencari Darto. Kenapa? Karena dia membawa salinan bukti. Aku mengambil jaket. Namun sebelum kami pergi, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku melihat dari jendela. Darto turun. Wajahnya penuh luka. Aku langsung membuka pintu. Darto. Dia berjalan masuk dengan susah payah. Aku berhasil kabur. Aku memegang bahunya. Surya? Dia sudah pergi. Pak Hadi? Darto menggeleng. Bukan dia yang harus kita cari. Aku mengerutkan dahi. Lalu siapa? Darto menatapku. Orang yang sebenarnya mengatur Surya. Aku terdiam. Siapa? Darto mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Aku mengambilnya. Foto itu memperlihatkan Surya sedang bertemu seseorang di sebuah restoran. Aku memperbesar wajah orang tersebut. Aku langsung membeku. Orang itu sangat kukenal. Selama ini dia selalu terlihat seperti orang yang paling membela keluargaku. Aku menatap Darto. Tidak mungkin. Darto mengangguk. Mas, sekarang semuanya jelas. Aku menatap foto itu sekali lagi. Orang yang berada di samping Surya adalah Pak Joko, kakak kandung ibu. Darto berkata, dialah orang yang sejak awal mengatur semuanya. Aku terdiam. Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor tidak dikenal. Kalian sudah mengetahui terlalu banyak. Pesan berikutnya muncul. Kalau ingin semua ini selesai, datang ke rumah lama ayah malam ini. Lalu pesan terakhir. Bawa Wulan. Aku menatap Wulan. Dia langsung menggeleng. Mas, jangan datang. Aku menggenggam tangannya. Justru sekarang kita harus datang. Kenapa? Karena aku ingin semuanya berakhir. Aku menatap Raka. Kemudian menatap keluargaku. Sudah terlalu lama kami hidup dalam ketakutan. Malam itu aku membuat keputusan. Aku akan datang. Namun kali ini, aku tidak akan datang sebagai orang yang mencari kebenaran. Aku akan datang membawa semua bukti. Dan kalau mereka masih mencoba menghancurkan keluargaku, aku akan membongkar semuanya di depan mereka. Malam itu, semua kebenaran akhirnya terbongkar. Malam itu aku kembali ke rumah lama ayah. Namun kali ini aku tidak sendirian. Wulan berada di sampingku. Damar dan Darto juga ikut. Semua bukti yang kami kumpulkan sudah kusimpan di beberapa tempat. Aku tidak ingin ada satupun dokumen yang hilang. Sebelum masuk, aku menatap Wulan. Kalau terjadi sesuatu, kamu bawa Raka pergi. Wulan mengangguk. Aku ingin tetap bersamamu. Aku juga. Aku menggenggam tangannya. Tapi Raka lebih penting. Kami masuk. Ruang tengah gelap. Kemudian lampu menyala. Aku langsung melihat beberapa orang duduk di sana. Ibu, Paman Seno, Pak Joko, dan Pak Hadi. Aku terdiam. Pak Joko berdiri. Bagus, kalian datang. Aku menatapnya. Jadi benar. Benar apa? Bapak yang selama ini mengatur semuanya. Pak Joko tersenyum. Kamu akhirnya pintar juga. Ibu langsung menangis. Bagas, jangan dengarkan dia. Pak Joko menoleh kepada ibu. Kamu masih saja berpura-pura menjadi korban. Aku langsung berdiri di depan ibu. Jangan sentuh ibu.
Pak Joko tertawa. Justru ibumu adalah alasan semua ini terjadi. Aku menatap ibu. Bu. Ibu hanya menangis. Pak Joko melanjutkan. 25 tahun lalu, Ratna menemukan bukti penggelapan uang perusahaan. Dia ingin menyerahkannya kepada ayahmu. Namun aku tidak bisa membiarkannya. Aku mengepalkan tangan. Jadi bapak yang membunuh Ratna? Pak Joko menggeleng. Aku tidak menyentuhnya. Aku terdiam. Lalu siapa? Pak Joko menunjuk Pak Hadi. Dia. Aku menoleh. Pak Hadi langsung pucat. Joko. Pak Joko tersenyum. Kamu pikir aku akan menanggung semuanya sendirian? Aku menatap Pak Hadi. Benarkah? Pak Hadi menunduk. Aku tidak sengaja membunuh Ratna. Lalu bagaimana dia meninggal? Dia jatuh. Karena didorong? Pak Hadi diam. Aku sudah mendapatkan jawabannya. Pak Joko kemudian mengeluarkan sebuah dokumen. Semua ini terjadi karena satu alasan. Warisan. Aku menatapnya. Bukan. Perusahaan. Aku menggeleng. Bukan itu juga. Aku mengeluarkan dokumen ayah. Bapak mengejar sesuatu yang bahkan bukan milik Bapak. Pak Joko terdiam. Perusahaan itu memiliki hak untuk Raka dan Wulan. Ayahku hanya menyimpannya sementara. Pak Joko tertawa. Kamu pikir aku tidak tahu? Aku tahu semuanya. Justru karena itu, kamu harus menyerahkan dokumen tersebut. Aku menggeleng. Tidak. Pak Joko langsung berubah wajah. Kalau tidak, aku akan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Ruangan langsung sunyi. Damar mengangkat ponselnya. Dan semua percakapan kita sejak tadi sudah direkam. Pak Joko menatapnya. Kamu? Damar tersenyum. Jangan salahkan kami. Kalian sudah terlalu lama menekan keluarga ini. Tiba-tiba ibu berdiri. Cukup. Semua orang menoleh. Ibu menangis. Aku sudah terlalu lama diam. Pak Joko menatapnya. Jangan. Ibu menggeleng. Bagas berhak tahu. Aku menatap ibu. Ibu berkata, malam Ratna meninggal, aku datang untuk menyelamatkannya. Tapi aku terlambat. Ketika aku sampai, Pak Hadi sudah berada di sana. Aku menatap Pak Hadi. Ibu melanjutkan. Aku melihat Ratna jatuh. Dan aku melihat Pak Hadi mengambil dokumen. Pak Hadi menunduk. Aku takut. Aku takut anakku menjadi korban berikutnya. Karena itu aku diam. Air mata ibu jatuh. Aku membiarkan Bagas membenciku. Aku membiarkan Wulan diperlakukan buruk. Karena aku pikir itu satu-satunya cara agar kalian tetap aman. Aku mendekati ibu. Bu. Ibu menangis. Maafkan ibu. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya aku mengerti. Ibu memang melakukan banyak kesalahan. Tetapi selama ini dia juga hidup dalam ketakutan. Kemudian Darto maju. Mas. Aku menoleh. Aku juga harus minta maaf. Aku mengambil uang tabungan Raka. Wulan terkejut. Darto menangis. Tapi uang itu tidak aku gunakan untuk diriku. Aku memberikannya kepada orang yang mengancamku. Aku menatapnya. Kenapa? Karena kalau tidak, mereka akan menyakiti Raka. Aku menarik napas. Aku marah. Aku tahu. Tapi aku juga tahu kamu menyesal. Darto mengangguk. Aku menepuk bahunya. Mulai sekarang jangan pernah menyembunyikan apapun lagi. Tidak lama kemudian, bukti yang kami kumpulkan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kebenaran tentang penggelapan uang, pemalsuan dokumen, ancaman, dan kematian Ratna akhirnya mulai diproses. Pak Joko dan Pak Hadi harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sedangkan keluarga kami perlahan mulai memperbaiki semuanya. Hak Wulan dan Raka atas aset keluarga dikembalikan. Tabungan Raka juga diganti. Namun ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan. Waktu. Tahun-tahun ketika Wulan harus menahan tangis sendirian. Hari ulang tahun Raka ketika ibunya harus mencuci piring sambil menggendongnya. Dan semua hari ketika aku memilih diam karena terlalu percaya kepada keluargaku. Beberapa minggu kemudian, aku membawa Wulan dan Raka kembali ke rumah. Aku melihat meja makan yang dulu menjadi tempat keluargaku merendahkannya. Aku berdiri di samping Wulan. Maaf. Wulan menatapku. Untuk apa? Karena aku baru sadar setelah kamu terlalu lama terluka.
Wulan tersenyum. Yang penting sekarang Mas sudah melihat. Aku memegang tangannya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang memperlakukanmu seperti pembantu di rumah ini. Wulan mengangguk. Aku memeluk Raka. Dan ayah berjanji, ulang tahun berikutnya, ibu tidak akan mencuci piring. Raka tertawa. Wulan ikut tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Aku kemudian teringat satu hal. Hari ketika aku pulang lebih cepat dan melihat istriku menggendong anak sambil mencuci piring, awalnya kupikir itu hanya masalah kecil dalam keluarga. Ternyata pemandangan sederhana itu adalah awal dari terbongkarnya kebohongan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dan dari semua yang terjadi, aku belajar satu hal. Jangan pernah menganggap diamnya seseorang berarti dia baik-baik saja. Bisa jadi, orang yang paling banyak tersenyum justru sedang menyimpan luka paling dalam. Kalau kalian menjadi Bagas, apakah kalian akan memaafkan keluarga yang sudah memperlakukan Wulan seperti itu? Atau kalian akan memilih menjauh demi menjaga rumah tangga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi air mata menantu agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga kita semua dijauhkan dari keluarga yang suka merendahkan, diberi pasangan yang saling menghargai, dan selalu diberi keberanian untuk membela orang yang kita cintai.